Deskripsi produk yaitu biopestisida Trichoderma hertzianum merupakan pestisida yang berasal dari agen biologi atau produk-produk alam yang digunakan untuk mengendalikan hama dengan melalui proses fermentasi dalam pembuatannya. Agen biologi yang digunakan kali ini adalah ekstrak kentang untuk media cair dan campuran bekatul dengan sekam sebagai media padat. Jamur Trichoderma hertzianum adalah mikroba yang dapat digunakan sebagai pembuatan biopestisida yang didapatkan dari pembuatan bibit Trichoderma sp dengan menumbuhkan isolat murni ke media jagung giling. Trichoderma sp adalah organisme pengurai dan juga sebagai agen hayati dan stimulator pertumbuhan tanaman. Selain itu juga dapat menghambat pertumbuhan serta penyebaran racun jamur penyebab penyakit bagi tanaman seperti cendawan. Penggunaan jamur ini sangat efektif mencegah penyakit busuk pangkal batang, busuk akar yang menyebabkan tanaman layu, dan penyakit jamur akar putih. Trichoderma sp merupakan cendawan atau fungi yang termasuk dalam kelas Ascomycota, di mana Trichoderma sp banyak ditemukan di dalam tanah hutan maupun tanah pertanian atau pada tunggul kayu. Trichoderma sp akan tumbuh dengan baik pada suhu 60 derajat Celcius sampai 41 derajat Celcius dengan pH optimum 3 sampai dengan 7 dan sukrosa dan glukosa merupakan karbon utama. Untuk berkembang biak cendawan ini menggunakan conidia atau spora. Selanjutnya, persyaratan pertumbuhan atau kondisi reaksi. Yang pertama ada alat dan bahan yang dibutuhkan. Alatnya berupa kantong plastik, autoklav, dandang, kompor, penyaring ekstrak, dan alat fermentor. Bahannya berupa beras jagung setengah matang, jamur Trichoderma sp, bekatul, sekam, air, kentang sebanyak 200 gram, dan gula pasir. Selanjutnya akan kita bahas adalah proses pembuatan. Proses pembuatan di sini meliputi 3. Yang pertama, pembuatan bibit jamur Trichoderma sp, yang kedua, pembuatan biofungisida media padat, dan yang ketiga, pembuatan biofungisida media cair. Yang pertama akan kita bahas adalah pembuatan bibit jamur Trichoderma sp. Pembuatan bibit jamur Trichoderma sp dilakukan dengan menumbuhkan isolat murni pada media jagung giling. Beras jagung yang telah dimasak setengah matang selama 20 menit akan dimasukkan ke dalam kantong plastik yang masing-masing isinya sebanyak 100 gram. Media tersebut kemudian disterilkan dengan autoklav selama 30 menit. Media yang sudah dingin diinokulasikan dengan jamur Trichoderma sp. Media yang telah diinokulasi diinkubasikan selama 7-15 hari. Kemudian, jamur yang tumbuh dapat dikembangkan pada media cair dan padat. Yang selanjutnya adalah pembuatan biofungisida media padat. Bahan padat yang digunakan adalah campuran bekatul dan sekam dengan perbandingan volume 5:1. Bahan tersebut dicampur dengan air sehingga membentuk adonan. Adonan yang telah siap dikukus di dalam drum atau dandang selama 90 menit. Setelah dikukus, adonan dikeluarkan dan dihamparkan di atas lembaran plastik. Setelah dingin, adonan tersebut disemprotkan dengan suspensi Trichoderma sp secara merata dan ditutup dengan plastik. Untuk mempercepat pertumbuhan, setiap 2 hari sekali diupayakan adonan-adonan tersebut diaduk secara merata. Setelah diinkubasi selama 1 minggu atau sampai pertumbuhan jamur merata, bahan tersebut langsung dimanfaatkan dan diaplikasikan sebagai biofungisida. Yang ketiga adalah pembuatan biofungisida media cair.
Media cair yang digunakan berupa media ekstrak kentang gula. Langkah-langkahnya yang pertama yaitu menyiapkan kentang sebanyak 200 gram. Kentang-kentang tersebut dipotong dengan ukuran 1 cm dan direbus selama 20 menit. Ekstrak kentang kemudian disaring dan ditambahkan 10 gram gula pasir, kemudian diaduk sampai larut. Media cair tersebut kemudian dikukus selama 1 jam, yang kemudian ditunggu dingin hingga 24 jam. Selanjutnya, mekanisme reaksi. Mekanisme reaksi di sini meliputi 3 hal. Yang pertama, pembuatan bibit jamur Trichoderma sp. Yang kedua, pembuatan biofungisida media padat. Dan yang ketiga, pembuatan biofungisida media cair. Yang terakhir akan kita bahas adalah nilai tambah dari produk biopestisida ini. Yang pertama, lebih ramah terhadap alam karena sifat material organik mudah terurai menjadi bentuk lain sehingga dampak racunnya tidak menetap dalam waktu yang lama di alam bebas. Yang kedua, residu pestisida organik tidak bertahan lama pada tanaman sehingga tanaman yang disemprot lebih aman untuk dikonsumsi. Yang ketiga, dilihat dari sisi ekonomi, penggunaan pestisida organik memberikan nilai tambah pada produk yang dihasilkan. Produk pangan non-pestisida harganya lebih baik jika dibandingkan dengan produk konvensional. Selain itu, pembuatan pestisida organik bisa dilakukan sendiri oleh petani sehingga menghemat pengeluaran biaya produksi. Dan yang terakhir, penggunaan pestisida organik yang diintegrasikan dengan konsep pengendalian hama terpadu tidak akan menyebabkan resistensi pada hama.